Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh karunia, nikmat, kesehatan, kesempatan yang diberikan sebagai modal kita untuk selalu berusaha patuh, tunduk, taat kepadanya. Doa keberkahan, doa rahmat, kasih sayang senantiasa kita sampaikan untuk beliau yang kita rindukan syafaatnya, beliau yang kita jadikan suri tauladan dalam hidup ini. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan ini ibu, bapak sekalian, kita senantiasa mengusahakan, mengerahkan segenap kemampuan kita untuk menjadi landasan membangun kemampuan memahami teks-teks Qur'ani. Seperti biasa dengan langkah-langkah standar, ya, pahami arti, pahami bentuk, pahami jenis, pahami posisi kata di dalam kalimat. Apakah bisa diidentifikasi sebagai jar, majrur, Majrur apa fi'il bisa fa'il. diidentifikasi sebagai fiil, fa'il. Fa'il. Itu empat aspek tadi akan membentuk kemampuan kita, bukan sekedar memahami, tapi kita jadi cermat. Ya, empat cermat nanti dengan kemudian pemahaman itu akan membuat kita menjadi hebat, ya, karena kita bisa memahami korelasi misalkan antara teks yang kita kaji dengan teks-teks lain, termasuk memahami hubungan antara teks Qur'ani yang kita kaji dengan realita kehidupan. Termasuk kita mampu menghadirkan ayat-ayat Qur'ani dalam perilaku kita sehari-hari. Sehingga bermodalkan empat cermat, mudah-mudahan semoga kita menjadi pribadi yang hebat. Kalau sudah bisa diusahakan demikian, maka level keenam kita akan merasakan nikmat. Empat hebat, lima cermat, empat hebat, lima cermat, enam hebat. Ya, keenam kita rasakan kenikmatan karena ada keindahan luar biasa yang digunakan, yang yang dapat kita rasakan di dalam ayat-ayat Quran. Ya, Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan merasakan level berikutnya itu tujuh dahsyat. Ya, artinya betapa Al-Quran ini sebuah kitab mukjizat nantinya, level terakhir, yang akan mengubah cara pandang dan perilaku kita. Apa perubahan yang kita harapkan? Ibu Bapak sekalian, dahsyat itu bisa mengusahakan diri kita seperti memahami, yaitu kepemahaman para malaikat, membaca ayat, membaca instruksi, membaca perintah, langsung taat. Ya, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembilan, nanti pada level sembilannya, ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah, ketaatan yang melahirkan kreativitas, yang melahirkan dinamika dalam kehidupan. Dan semua itu menunjukkan betapa Allah adalah eh, Maha Kasih, Maha Sayang, mengirimkan, memberikan, eh, menurunkan kitab Al-Quran yang memiliki mukjizat ini. Luar biasa ya Bapak sekalian. Untuk itu mari terus kita latih bersama
sampai dimanapun level kita sekarang, kita akan tetap berusaha karena yang kita lakukan ini tentu bukan sekedar untuk mengisi kekosongan waktu, tetapi ini adalah kebutuhan kita secara eh, secara lahiriah dan batiniah karena dengan Al-Quran, media Al-Quran kita berkomunikasi, bukan hanya berkomunikasi dengan sesama manusia, tapi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan pencipta manusia. Untuk itu, Bapak sekalian, kita pada kesempatan sebelumnya, Alhamdulillah masih ingat ya, Bapak sekalian, kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata kunci, apa, kariha ya, Ya, kata Hari-hari. kunci kariha, Ibu Bapak sekalian, dan kita akan lanjutkan insya Allah pada kesempatan kali ini dengan latihan berikutnya, latihan E, latihan H, dengan kata kunci yang lain. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, seperti biasa gitu ya, seperti biasa, kita melihat bahwa pemahaman itu lahir dari tentu pertama tadi ya, pemahaman makna kata, lalu diperkuat dengan aspek-aspek yang lain. Mari Bapak sekalian kita manfaatkan waktu yang kita miliki ya, dengan sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna Zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna fahman warzuqna wasi'an fahman wasi'an birahmatika ya birahmatika arhamar ya arhamar rahimin. rahimin. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita bersama. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke latihan yang H. Kita masuk ke latihan pendalaman yang H. Kata kuncinya apa? Ini kata kuncinya pada ayat kita ini karena temanya masih seputar al-adab as-samiyah fil Quran, budi pekerti yang luhur di dalam Al-Quran. Di antaranya ya, Ibu Bapak sekalian ya, di antaranya dikaitkan dengan apa yang tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin muslim yang baik. Ya, di antaranya adalah perbuatan seperti yang akan kita pahami. Yang sudah kita pahami ada gibah ya sebagai bagian dari Gibah. perilaku ya, perilaku yang tidak layak dilakukan karena dampak negatif yang bisa ditimbulkannya. Lebih lanjut, mari Bapak sekalian kita kaji dengan terlebih dahulu membaca ayat-ayat yang ayat-ayat yang menjadi dasar untuk pemahaman kita. Kita akan mulai dengan Al-Hujurat 12. Mari kita baca bersama-sama Ibu Bapak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu amanu ijtanibu tanibu katsiran katsiran minaz minazzon inna inna ba'dadh-dhanni ba'dadh-dhanni itsm wala wala tajassasu tajassasu wala yaghtab wala ba'dukum ba'dukum ba'dha ba'dha ayuhibbu ayuhibbu ahadukum ahadukum an ya'kula ayyakula lahma lahma akhihi akhihi maytan maytan fakarihtumuh fakarihtumuh wattaqullaha wattaqullaha innallaha innallaha tawwabur tawwabur rahim. rahim. Ya, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya yang akan kita bahas An-Nahl 36. Mari ibu-ibu, bapak sekalian, kita bahas yang berikutnya surah An-Nahl. Yuk kita lanjut.
Walaqad Walaqad ba'atna fi ba'atsna fi kulli kulli ummatir ummatin rasula an an i'budullaha ya'budullaha wajtanibut wajtanibut taghut taghut. faminhum Faminhum man man hadallah hadallah wa wa minhum minhum man haqqat haqqat alaihi alaihi dhalalah. dhalalah. Iya, baik. Itu yang kedua. Yang berikutnya, ini yang terakhir terkait dengan ayat. Kita lanjutkan. Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu amanu innamal innamal khamru khamru wal wal maisiru maisiru wal wal ansabu ansabu wal wal azlamu azlamu rijsum rijsum min min amali amali syaitan syaiton fajtanibuhu fajtanibuhu la'allakum la'allakum tuflihun. tuflihun. Iya, itu ibu-ibu, bapak sekalian, eh, ayat-ayat yang akan menjadi eh, kajian kita, ya. Kemudian nanti di bagian akhir ada eh, hadis Nabi, yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, di mana Rasulullah SAW itu dalam kesehariannya beliau sering mengatakan, ya, ketika menemukan sesuatu yang menggembirakan, nah, beliau sering mengucapkan, biasa mencontohkan untuk kita, Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Nah, dan ada juga nih selalu Alhamdulillah. Nah, ketika ada suatu hal yang tidak disukai, beliau mengajarkan kita mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu. Itu ya Pak sekalian materi kita yang akan kita dalami eh, lebih lanjut melalui diskusi-diskusi pembahasan kita pada kajian kita kali ini. Mari lebih lanjut ya Bapak sekalian, kita bahas ayat per ayat untuk menjadi sumber inspirasi pemahaman kita sekalian, sehingga menjadi pondasi memperbaiki diri dan terus menjadi pribadi yang berkualitas, sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Al-Hujurat 12, Ibu Bapak sekalian, kita beri kesempatan untuk mengajukan, ya, apapun yang ibu-ibu, bapak sekalian pikirkan terkait dengan modal dasar kita, ya. Boleh posisinya berbagi pemahaman yang dirasa perlu, karena memang pengalaman pribadi dia rasa perlu, atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau dari makna insya Allah udah Pak. Ya. Ada mencari-cari kesalahan. Orang yang beriman jauhilah dari prasangka, banyaknya prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu. Bu Nurma ini bagaimana? Jadi ayat yang di H ya Pak ya. Belum ketemu saya. Ayat lagi anu yang diambil itu ya Pak Guru. Ya Bu, yang Ya, di H, itu. yang bagian H. Ya, yang allazina amanu. Iya itu betul. Katsiran min. Hah? Ya. Don wala ba'dukum ba'da ay ayuhibbu ahadukum
ayyakula lahma akhihi mitan fakarih samu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, bagaimana Bu? Mungkin Ibu yang memahami apa yang ingin disampaikan, Ibu? mungkin yang biru itu tanibu itu kali Pak. Yang biru itu ijtanibu. Iya, ada apa dengan ijtanibu, Ibu? Pemahamannya saya seperti artinya Pak, tidak jelas artinya. Oh, tidak jelas artinya. Samar-samar artinya apa, Bu? Sama artinya. Kira-kira tanibu tan Kalau dikira-kira artinya apa kira-kira? ayo beriman. Tanibu. Ya. Ini materi ini Jauh ya. Materi ini gimana, Bu? Ya. orang beriman jauh suka yang baru sampai sana pahamannya. Coba Bu, bagaimana Bu? Orang yang beriman Iya. jauhilah persangka yang ada ba'dodona mencari kesalahan-kesalahan orang lain Iya, oke, terus. dan jangan menggunjing. Kamu senang menggunjing sebagian yang lain dan yang seperti kamu memakan daging temanmu tuh, maka kalian sampai di sana Pak nggak begitu paham artinya. Iya, mohon maaf Ibu, saya belum ini ya, belum bisa memastikan bagian yang Ibu belum pahami itu bagian yang mana. Jadi saya masih memikirkan posisi saya untuk memberi bantuan atau memberikan yang diperlukan itu seperti apa belum. Mohon maaf ya, belum jelas ya. Boleh dibantu Ibu, bantu kami untuk memahami apa bentuk bantuan yang bisa kami berikan Ibu. Istan ibu itu Pak Guru itu Iya. memisahnya yang mana saya nggak begitu paham. Hmm. Itu Coba untuk kita lihat memisahkan. pakai ilmu standar ya, Bu. Coba kita lihat dengan ilmu standar ya. Kita pakai 4 cermat coba ya. Kita coba pakai dengan 4 cermat ya. Ijtanibu, arti dasar yang Ibu sudah pahami apa? Janibu, janibu. Ya, saya ulangi boleh, mohon maaf ya. Ya, Pak. Ijtanibu, arti yang sudah Ibu pahami, apa arti kata itu? Jauhilah Bu. Oke, bagus ya. Oke, jadi target pertama sudah terpenuhi, jauhilah. Kita lanjut berikutnya dari segi bentuk ya. Dari segi bentuk ya. Kira-kira itu bentuk berapa, Ibu? Itu yang nggak kurang paham Pak itu bentuk Ya, berapa nggak apa-apa, Bu. itu Pak. Kalau untuk mengira-ngira nggak harus paham, Ibu. Kalau mengira-ngira nggak harus paham. Karena itu kami mengatakan bahwa tadi Ibu mengatakan ijtanibu itu artinya jauhilah. Nah, kita beranjak ke berikutnya supaya menjadi ilmu karena kalau sudah tahu arti itu kita punya modal besar untuk memahami ya, untuk memahami tahap-tahap berikutnya gitu ya. Jadi kita tetap berada pada posisi ya, posisi apa? Berusaha. Nah, tidak tidak harus benar ya, tidak harus benar langsung ya karena yang lebih penting daripada benar atau salah adalah gitu ya usaha kita
untuk meraih kebenaran itu gitu ya. Ya, ijtanibu tadi artinya jauhilah. Kita beranjak ke berikutnya ya. Itu kira-kira bentuk berapa? Satu, dua, tiga, empat, atau bentuk lima? Kalau taknya dibuang itu menjadi fa'il, Pak. Bukannya. Nah, Ibu usahakan lebih fokus lagi ke ini ya, ke apa? Pembimbingan ya dari pembimbingan yang saya coba lakukan ya. Ya, Pak. Ijtanibu tadi artinya ya fokus-fokus artinya jauhilah. Nah, sekarang berdasarkan ini ya, dengan apa yang sudah diketahui, coba diprediksi apakah itu bentuk satu, bentuk dua, atau bentuk tiga, atau bentuk empat, atau bentuk lima. Ibu pilih ya satu dari lima alternatif yang ada. Bentuk berapa kira-kira Ibu? Saya nggak jelas bentuk satunya itu apa, Pak. Oh iya, tidak jelas bentuk satu itu apa ya. Izin Ibu Ya, kita maju ke masa lalu ya Bu. ya, Pak. Iya, maju ke masa lalu gitu ya. Eh, Ibu mohon berkenan ya, mohon berkenan eh, untuk membuka ya di antaranya. Eh, Ini yang pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, boleh Ibu? Pelajaran yang kedua di buku satu, Ibu boleh? Hmm. Iya, Pak. Ya, oke baik ya. Nah, coba Ibu di pelajaran itu sebelum latihan ya, sebelum latihan itu apa yang Ibu baca sebelum latihan? Kosakata ya, Pak. Yang keempat Mufrad. apa Ibu? Yang keempat di situ kan ada ini ya, Tanmiyatul Mufradat itu kan ada tiga ya. Yang Iya. pertama Bismi Rabbika di pelajaran yang kedua itu ya. Setelah Iqra Bismi Rabbik. Yang kedua ada Alladzi Khalaq. Ketiga itu Malam Ya'lam. Kemudian yang keempat itu ada Tasrif itu. Yang keempat ya, Pak Guru. Iya baik. Itu ada Tasrif kan Ibu? Terus. Iya, Pak. Ya. Empat tas. Lalu ada penjelasan Tasrif di akhirnya. Di bawah kolom ya. Di Iya. bawah kolom Tasrif itu. Di bawahnya ada penjelasan Tasrif. Ada Ibu? Nggak ada, Pak. Ini cuman ada kata-kata ora, yaqra'u, qarihat, Di bawahnya lagi Ibu? Bawahnya lagi Ibu? alima, ya'lamu, Bawahnya lagi il, Ibu? kolak, yakhluqu, Bawahnya lagi Ibu? kolak. Ya. Bawahnya ada apa bawahnya Ibu? Tasrif. Iya, coba dibaca. Bentuk satu gitu ya, apa katanya? Untuk satu menunjukkan masa lampau. Iya, oke. Terus? Dan kebiasaan dan atau masa sekarang atau masa yang akan datang. Oke, bagus. Bentuk tiga kata kerja yang dibendakan dalam kurung masdar, infinitif, verbal noun, Iya. ground. Dari Iya. empat ini saya jelas Pak Oke, terus dibaca pemahamannya. aja Bu. Dibaca aja Bu, baca aja dulu. Bentuk empat kata sifat. Iya, Bentuk lima kata kerja perintah. iya, baik. Tuh. Kira-kira nih, ya kira-kira aja dulu nih. Nih.
pertanyaan saya yang tadi, ijtanibu itu artinya jauhilah. Kira-kira itu bentuk berapa? Apa satu, apa dua, apa tiga, apa empat, apa lima? Bentuk 5. Ya, bagus. Oke. Nah, ini kita meningkat ke berikutnya ya. Tadi udah bentuk ya, kita ke jenis ya. Ya, kita ke jenis. Kalau ini masuk ke dalam bentuk 5 dari jenis kata, berarti ini jenis katanya bisa kita sebut berjenis apa bentuk 5 ini. Perintah. Oke, baik. Izin Ibu, kita maju ya, kita maju. Kalau kita bicara tentang jenis kata gitu ya, boleh kita maju ke pelajaran yang ke-14. Boleh, Ibu? Ya. Hmm. Di buku jilid berapa, Pak? Biasanya di buku 2. Oke, kita sudah melampaui 2 standar ya, Bu. Standar pertama Ya. arti Ibu sudah ketahui. Standar kedua bentuk kata sudah Ibu pahami, yaitu bentuk 5. Sekarang kita di level 3, yaitu jenis kata. Sudah sampai pelajaran yang ke-14, Ibu? 14 ya, Pak. Ya. Ya, baik. Boleh dilihat pada bagian ya, pada bagian kaidahnya setelah tamrinat ya, setelah Tanmiyatul Mufrodat kan di situ ada kaidah tentang yang membahas 3 jenis kata kalimah dalam bahasa Arab. Ada di buku Ibu? Tasrif. Madi, Bu Mudorik. Fitri mungkin bisa bantu, ada di halaman berapa itu dijelaskan. Buku 2 46. ya. 14. Halamannya 46. Pan. Pelajarannya 14, halamannya. Oke. Nah, coba kita lihat ya pelajaran 14 itu urutan-urutannya ya Bu ya. Yang Ya. pertama di pelajaran 14 itu kan ada surah Al-Mu'min ya Bu ya. Surah An-Najm dan surah Al-Mu'min ya. Iya, Pak, Nah, betul. terus Terus ada ada mufrodat. mufrodatnya ya Bu ya. Ya, Hmm. Terus setelah mufrodat ada tanmiyatul taniatul mufrodat ya Bu mufrodat. ya. Ya, Hmm. Setelah tanmiyatul mufrodat ada 4 ya tanmiyatul mufrodatnya. iya Lalu ada ada 4. tamrinat ya. Ya, tamrinat, latihan. Oke. Nah, coba setelah tamrinat itu ada Kaidah. kaidahnya. Halaman 51, Bu. Iya, halaman 51 kaidah. Ada 51. fiil. Halaman 51-nya, Bu. Ya. Kan ada di Fiil. atas tuh. Ada Iya. fiil, isim, harf, Ya. 3 Nah, jenisnya. baik. Coba Ibu pilih sekarang ya. Ibu lanjutkan tadi ya. Ya. Ijtanibu tadi artinya jauhilah. Kemudian dia bentuknya bentuk 5. Nah, sekarang di standar yang ketiga, jenis katanya dia masuk ke yang mana? Apakah fiil, apakah isim, apakah harf? Isim. Bukan. Fiil, Pak. Ya, oke bagus ya. Nah, sekarang kalau itu fiil, tingkatkan lagi Ibu ya, jenis ya. Itu kalau itu fiil, maka kita bisa lanjut ke level yang keempat. Apa itu? Posisi kata di dalam kalimat. Ijtanibu adalah fiil. Fiil apa, Ibu? Fiil.
Amar. Ya, bagus. Nah, sekarang kalau Ibu sudah sampai ke tahap itu pemahamannya, tinggal dimantapkan. Itu adalah fiil amar. Nah, berikutnya itu failnya apa? Failnya Janib. Nih, Oke. Kalau bicara soal fa'il, maka izin kita akan maju ke pelajaran yang ke apa? 20 Yang di buku sayang, Pak ya. ya, ke 20 pelajaran kita nih, Ya, ya. 29. Bukan. 28 nih, Pak. Ya, baik. Hmm. Ya, di situ dibahas tentang ya, fi'il dan Fail. fa'il ya. Iya, Pak. Coba. Fi'il fa'il gitu ya. Iya, Pak. Coba. Fa'il dipahami sebagai gitu ya, sebagai Subjek. subjek pelaku gitu. Hmm. Nah, fa'il sebagai subjek pelaku itu ya, karakternya gitu ya. Pertama ada kata isim yang terletak setelah fi'il, lalu yang kedua ada isim juga ya itu domir yang melekat pada fi'il itu berposisi sebagai fa'il. Terus kan Ya. Apa fa'ilnya? Ijtanibu. failnya pakai ini, Pak. Kalau diberi yajtani, yajtanibu. Apa fa'ilnya? Failnya Janib. Fa'il, Bu. Coba mohon maaf ya. Dilihat ya penjelasan tentang fa'il itu ya. Fa'il itu tuh. Iya, Pak. Nah, Aku dari seperti ya, perbuatan. contoh kan da'a Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajak. Fa'ilnya adalah Al-Qur'an. Oh, gitu. Ya, kemudian yang kedua, fasadat akidatu. Akidah manusia rusak. Fa'ilnya adalah akidah. Ya, kemudian ketiga, kemudian ya di penjelasan ya ada penjelasan ya, kata-kata pengganti yaitu isim domir dan isim mausul walaupun berfungsi sebagai fa'il tetap diberi harokat apa adanya. Coba lihat nomor 1, inna arsalna di situ fa'ilnya apa Ibu? Failnya Rosal. Inna arsalna kabil haq. Apa fa'ilnya di situ? Solna. Ibu lihat yang di buku, mohon maaf, lihat di buku. Ya, Inna Pak. arsalna halaman 7, Bu. kabil haq. Fa'ilnya Halaman apa 7. itu? Ada di sebelah kiri. Yang Pakai halaman 7 yang bagian bawah. Yang failnya yang di warna biru itu loh, Bu. yana. Eh? Tertulis apa? Yang halaman Nah, 7, Bu, halaman Ya 7. betul. Apa? Fa'ilnya? Kenapa? Ya. Nah gitu ya. Pada kata arsalna. Kemudian fa'in khiptum. Di kata khiptum apa fa'ilnya? Tum. Ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Fa'ilnya apa di yas'aluna? Di yunfikun? Piku. Wow. 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 Ya. Wow sukun di situ ya. Ya, Pak. Laqad kafarol ladzina qalu. Di situ apa fa'ilnya? Allazina. Oke, baik berikutnya. Walillahi yasjudu man fis samawat. Apa fa'ilnya? Hmm.
Nah, sekarang coba lihat ya, ijtanibu. Nah, ijtanibu, apa failnya ijtanibu? Itu tak, tak, Pak. Tak berarti. Fa'il itu ada di kiri ya, Bu. Fa'il itu ada di kiri, bukan di awal, bukan di tengah. Fa'il itu ada di kiri. Coba lihat lagi tadi ya. Inna Ya. arsalna. Apa fa'ilnya? Nah, Nah, kan? Bukan di awal, bukan di tengah. Fa'in khiftum, apa fa'ilnya? tum. Ya, bukan Mm-mm. di awal, bukan di tengah. Ya. Yas'alun, apa fa'ilnya? Wow, wow. Ya, bukan di awal, bukan di tengah. Kafaro alladzina, apa fa'ilnya? Alladzina. Bukan di awal, bukan di tengah. Yasjudu man, apa fa'ilnya? Man. Ya, bukan di awal, bukan di tengah. Ijtanibu, fa'ilnya. Dan akhirnya, nah. Bu, gimana bahasanya? Bukan di awal, bukan di tengah, tetapi ada di akhir. Bu Bukan berarti. di awal, Tubuh yang bukan di dilingkarin tuh, Bu. tengah, tetapi ada di posisi akhir gitu. Akhir itu di kiri. Bu berarti. Wow, wow sukunnya itu, Bu. Eh, Kayak contoh nomor 3 itu, Bu. Yang di halaman Coba 7 lihat Bu, contoh nomor 3. lihat Bu ke ini, lihat ke apa namanya, lihat Ya. ke layar. Hmm. Kenapa Bisa. berpikir ada tak? Mengapa berpikir ke nun? Mengapa berpikir ke bu? Nah, ingat bahwa ciri khusus bahasa Arab apa yang pertama, Ibu? Bu? Paham, Pak. Nggak paham, Pak. Yang oke. Kalau nggak paham kembali lagi ya ke masa lalu, coba ke pelajaran pertama. Pelajaran Ya, pertama buku 1. Pak, sudah. Udah apa katanya? Ciri khusus bahasa Arab yang pertama 3 huruf. apa itu? 3 huruf apa maksudnya 3 huruf di situ? Hmm, sudah 3 huruf, gitu. Dalam kalimat 5. Boleh Ibu baca lengkap, mohon maaf. Yang nomor 1 itu apa? 5. Bukan, mohon maaf. Nomor 1 di buku Ibu tertulis Ya, Pak. apa? Ciri-ciri khusus bahasa Arab yang perlu kita ketahui. Titik 2, nomor 1 gitu. Akar kata. Nah, Udah gitu doang. akar kata titik 2 terdiri dari 3 huruf gitu, Bu. Maksudnya, Bu. Satu akar kata 3 huruf. Terdiri dari Ya, 3 huruf. jadi 3 huruf itu akar kata. Jadi fa'il Oh, itu ya, fa'il itu tidak ada di akar kata. Ya, ya. Fa'il itu tidak ada di akar ya. kata. Karena fa'il merujuk kepada pelaku dari perbuatan. 3 akar kata itu adalah makna dasar untuk perbuatan, ya, makna dasar untuk perbuatan. Nah, ini ya, ini gitu ya, yang namanya fa'il itu, fa'il itu berupa domir ada di akhir. Coba ulang. Il itu berarti berupa domir. Fa'il berupa domir ada di Enggak. akhir, coba.
Fa'il berupa domir ada di akhir. Ya, kalau bukan domir setelah fiil. Ayo. Mikirnya itu apa ya? Setelah fi'il berarti domir. Ibu sibuk dengan pikiran ini. Ulang lagi ya. Nah, Ya, Pak. fa'il berupa domir ada di akhir. Fa'il berupa domir ada di akhir. Fa'il bukan domir setelah fiil. Fa'il bukan domir setelah fi'il. Ya, baik. Coba ke pelajaran 7, coba Ibu. Ya. Coba ke pelajaran 7. Sudah Ibu? Di buku, Pak, ya? Halaman 42, Bu. Di buku berapa? Buku 1. Oh. Halaman 42. Halaman 42. Tadi ya, fa'il berupa domir ada di akhir. Maksudnya apa? Ada di akhir fi'il. Fa'il bukan domir setelah fi'il. Gitu. Kemudian akhir fi'il setelah fi'il. Gitu. Penjelasannya di apa, Pak? Bagaimana Ibu? Penjelasannya di halaman berapa itu, Pak? Halaman 47 ya, Pak. Ibu sudah sampai di pelajaran 7 sudah? Sudah, Pak. Nah, coba Ibu, ada kan tasriful fi'li yang al-madi? Tasriful. Tasriful. Yang halaman 43-nya, Bu, sebelahnya tuh. Iya, tasriful madi. Ya, coba lihat ya. Ingat ya tadi ya, ingat ya bahwa Iya, Pak. fa'il itu bukan huruf pokok ya. Iya, Pak. Nah, coba lihat. Kata pertama apa di situ? Huwa. Oke. Di bawahnya ada kata apa? Ora. Iya. Oke. Apakah di situ ada terlihat fa'ilnya? Di Qur'an. Hanya ya. Ada terlihat domir di akhirnya? Hamzah. Qur'an. Bukan, hamzah itu pokok, Ibu. Kan tadi udah ya. Tuh, pokok itu 3 huruf. Iya. Jadi qaf ya pokok, ro itu ya pokok, hamzah itu ya pokok. Itu. Apa ada selain pokok di situ? Ada alif itu, Pak. Bukan. Hamzah itu pokok, Ibu. Nggak usah di itu. Tidak usah dibawa-bawa ke fa'il kalau yang pokok ya, Bu. Ya, Pak. Oke, baik. Qoro'ah dengan demikian, apa ada fa'il di situ kelihatan? Tidak kelihatan, Pak. Tidak ya. Sekarang, qoro'at coba baca. Qura'at. Iya. Ada di situ penanda domir di akhir? Tak. Ya, itulah sebagai fa'il ya, Bu. Oh. Iya. Oke, berikutnya baca lagi sampingnya. Qura'tu. Ada domir selain huruf pokok di situ? Ada. Apa, Ibu? Tu. Itulah fa'ilnya.
Oke, Oh, ya, lanjutkan Pak. Ibu. Ora ta, Ya, ada ora nah, di akhir domir ada, apa? ada. Nah, Udah sampai di na ya. Itulah failnya. Berikutnya tum, ora, ada di akhir domir. ada tum, Itulah failnya. Oke, berikutnya ora, ora u, ora, ada di akhir domir. domir ada waw, waw Wawu sukun. sukun. Itulah failnya. Oke. Pak. Nah, sekarang ke al-mudhari coba. Ke al-mudhari. Tuh, ingat ya, akhir ya. Fa'il domir akhir fi'il. Apa fi'il yang pertama di al-mudhari'nya? Al-Mudhari, kalian ini. Al-Mudhari, masa yang akan datang Al-Mudhari. Ya, Maksudnya apa? halaman berikutnya Bu, halaman 44 yang Iya, budu itu. yang ditanya yang mana nih? Yang domirnya apa, yang budu domirnya apa sama. Oh, domir Coba. huwa. Ya, budu. Coba lihat ya. Apa fi'il Iya, yang pertama di situ? fiilnya Iya, kalau apa budu. Bu? Coba dibaca. Iya, enggak. Apa Bu? Kalau ya enggak mungkin. Coba Bu, dibaca Bu. Dibaca aja Bu, ya budu gitu Bu maksudnya. Bu. Apa Bu? Ya, budu. Ada domir di akhir? Du. Bukan. Ini berarti, ini berarti, ini berarti Ibu ini perlu komitmen lagi soal 3 huruf pokok, 3 huruf pokok, 3 huruf pokok yang merupakan ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Oh gitu ya. Berarti ain ba'da. Jadi, kalau huruf pokok, ain ba'dal tidak usah disangkut-sangkutkan dengan fa'il, oke? Iya. Ya, pokok tidak dikaitkan dengan fa'il. Oke, berarti di situ tidak terlihat ya. Oke, berikutnya, kata berikutnya. Tak Apa budu. Ibu? Yang bawah atau ke samping, Pak? Samping, samping, samping saja. Tak budu. Apa? Tak budu tulisannya Ya, yang ada domir di akhir. tidak ada, Pak. Oke, berarti di situ failnya bukan domir di situ ya. Tapi kalau tidak ada begini, maka failnya adalah yang di atasnya. Apa yang di atasnya? Anta. Ya, anta atau? Iya, Oke, bagus. Kita ulang lagi tadi. Ya, budu. Ada domir terlihat di situ di akhir? ada. Tidak ada. Tidak Bingung. ada karena dal itu huruf pokoknya. Oke, kita ulang ya, Bu. Ya, Iya, budu Pak. ada terlihat domir di akhir. Tidak ada, Pak. Ya, nanti kalau kata seperti ini, failnya yang mana? Itu yang di atas. Apa yang di atas? Wa. Nah, tak budu ada di akhir. Ada di atas. Ada di akhir katanya ada di atas. Oke, baik. A'budu ada di akhir. Tidak ada, Pak. Ya, nanti yang di atas ya, nanti itu failnya ana. Na'budu ada di akhir. Nak budu ada, Pak. Ya, Di atas. apa itu na'budu di akhir? Nahnu. Nuh. Astag, Ibu, ini, ini antara akhir dan atas belum ajak ya Bu ya.
Na'budu di akhir tidak ada, Ibu. Oke ya? Tidak ada ya. Ya, nggak Mm-mm. ada tuh. Karena kan sama aja itu. Ya budu dal akhir, tak budu juga dal akhir, budu juga akhir. Nak budu juga. Kalau tidak ada di sini nanti failnya di atasnya ya. Oke, berikutnya ada kata apa di situ? Antum tak budun. Ya, tak budun ada di akhir. Budun, dun. Ada apa di situ? Tak budun, dunnya itu Pak. Waw nun. Jangan dalnya jangan dibawa-bawa, Bu. Kan dal itu huruf pokok gitu ya. Waw nun. Ya, cukup menyebut wau saja ya. Failnya wau gitu ya. Itu. Wau sukun ya. Kemudian ya Kenapa, budun. kenapa nggak dibaca nunnya Pak? Bukan tidak dibaca. Kan cukup satu, Bu. Oh gitu. Iya Pak. Oke ya, cukup satu. Ya. Ya budun ada di akhir? Ada waw. Ya, Waw sukun. berarti failnya adalah Waw nun. Hum. jangan cukup satu aja, Bu. Cukup satu aja. Wow. Ya, oke bagus. Nah, sekarang ke al-amr coba. Al-amr. Apa fiil pertama di situ di al-amr? Izin Ibu, al-amr Bu, izin Ibu. Al-amr. Mm. Fiil yang pertama di situ apa contohnya? Fiilnya. Perintah. Rok mati Pak. Rok sukun. Coba dibaca Ibu. Amr. Iya, fiil. Coba baca, fiil. Yang ada dalam kolom ya, kotak yang ada dalam kotak-kotak ya, dalam kolom ya. Apa di situ? Amr. Minyak syukur. Roknya nggak ada. Bukan Ibu, itu namanya. Al-amr itu adalah nama fiilnya, seperti al-madi, seperti al-mudhari itu namanya, itu judulnya. Sementara fiil amrnya ada di dalam kolom, ada di dalam kotak, ada di dalam tabel. Jadi ibu bacanya yang di tabel untuk ditelaah. Al-amrnya bukan, karena itu nama fiilnya. Bisa dipahami? Iya. Ya, Eh, silakan. Apa fiil amr di situ? Yang pertama. Amr. Iya, fiilnya. Jangan amr terus. Fiilnya. Fiilnya Amr Pak. Fiilnya amr apa? Iya, itu namanya. Itu namanya. Namanya. Mm-mm. Coba dibaca kata-kata yang masuk ke dalam jenis fiil amr yang ada dalam kolom, yang ada dalam tabel, yang masuk di dalam kotak-kotak. Iya Pak. Ya, silakan. Hamzah. Apa? Ham- Hamzah min ro. Eh, Bu Fitri gimana ngomongnya, Bu? Yang apa, Pak? Fiil amarnya. Yang ada dalam kolom, yang ada dalam tabel gitu. Oh, yang ini, yang budun. Bukan sampai kok ya budun Ibu masih. Kita udah di amr, Bu, udah di fiil amr sekarang. Oh, di fil amr. Apa fiil Fiil amr yang amr. pertama di situ? Usjudu. Ada usjud. Ada usjudu Ada, kalau Bu? Usjud ada? ada. Iya, Bu Nurmaini ada? Coba. Yang bawahnya, Bu, yang bagian bawah.
Yang usjud, usjudu kalau antumnya. Sebelah kanan apa sebelah mana? Ya, yang Nggak bawahnya ada. Bu, bawahnya fi'il mudhari itu loh Bu, tasrifnya fi'il mudhari. Yang bagian bawah ada amr tuh, nomor 3. Halaman 44, masih di halaman 44. Hmm. Us, Usjud judu. tuh, fi'il amr ada usjud, ada usjudu, ada ikro, ikrou, i'lam, i'lamu, istaghfir, istaghfiru. Ya, Ya, itu. Udah ya, udah lihat ya. ya Pak. Ya. Jadi usjud itu adalah contoh fiil amr, ya. Sementara al-amr itu yang di atas itu, al-amr itu bukan fiil, tapi itu adalah nama fiil gitu ya. Kurang jelas Pak, tolong diulang lagi. Irama. Cocoknya saya ini harus buka memang bukunya langsung ya. Tapi mohon maaf karena perangkat yang saya pakai ini tidak, yang baru ini baru saya pakai tidak menyimpan file buku tersebut. Hmm, oke, baik. Gimana solusinya? Pak Erna, Solusinya Fitri izin ya. Iya, iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Coba saya cari dulu ya. Bentar. Hmm. Hmm. Bentar ya, Bu. ya Pak. Kayaknya ada nih yang file ininya ya, yang file PPT-nya. Coba saya cari dulu ya, Bu. Hmm. Oke, ada nih, insya Allah ada nih. Oke, iya, sudah terlihat yang saya tampilkan, Ibu. Udah Ya. fiil ma amri. Fiil lam. Tapi di sini ada problem kalau ditampilkan begitu. Oke, saya tampilkan begini aja ya. Udah fiil. Hmm, Oke, baik. Oke, ini alhamdulillah ada kita bisa manfaatkan file ini ya. Oke, baik. Silakan Ibu dilihat. Jadi yang tadi saya sampaikan, yang yang atas ini, yang di atas tadi saya sampaikan, yang di atas, hmm, kan kalau di buku ada tulisan Al-Amr ya. Ya, ya Bu ya. Al-amr. Hmm, Ya. itu adalah nama fiilnya, ya. Itu adalah nama fiilnya. Jadi bagian ini dalam buku kita membahas tentang tasrif untuk fiil yang bernama amr. Oh, Bisa diikuti? ya Pak. Nah, sementara fiil amrnya sendiri yang mana? Coba lihat di buku nih yang ada. Ini nih, yang ini. Nih, itu.
Tuh. Yang fiil amernya yang mana gitu. Yang ini nih, yang ini nih. Tuh, yang ini. Itu. Atau saya pakai warna hitam untuk memberikan itu ya. Hmm. Nih. Ini adalah fiil amernya. Ya. Kalau kita sebut fiil amr, tulisannya ini yang di atas ini ya, fiil amr tuh. Iya. Namanya. Oke, coba baca yang pertama apa? Contoh fiil amr di sini. Madi, sore, masdar, amri, Bu, boleh amar. lihat boleh lihat yang saya tampilkan Ibu? Kenapa ke madi mudhari segala? Apa, Pak? Jadi, tasrif, fi'il amar. Ya itu tuh ya itu ya. Ah, Oke, baik. Nah, coba lihat baca yang pertama apa? Contoh fiil amr yang pertama di situ. asjud, Ya, usjud ya. usjud ya. Mm. Ada domir di akhir? Ada. Tidak ada Ibu. Ingat ya. Dal ini pokok ini. Ya. Usjud itu pokoknya sin, jim, dal. Jadi tidak ada. Oke ya. Ya, Pak. Nah, kalau tidak ada, maka nih untuk kata usjud ya, untuk kata usjud failnya adalah anta. Oke? Kalau di buku itu yang di atasnya. Kata usjud di akhirnya Ya, tidak ada, failnya berarti adalah yang di atasnya yaitu anta. Kalau di sini karena persoalan teknis jadi ditulis di gitu, tulis di kanan. Nah, berikutnya ada kata Pak Guru nanya, kenapa jadi anta? Usjud jadi kondominnya anta. ingat makna fa'il, ingat makna fa'il? Subjek. Hah? Subjek. Pelaku ya. Ya, pelaku. Nah, kalau ada yang mengatakan usjud, sujudlah, itu menyuruh ke siapa? Itu. Dalam Manusia. bahasa Arab, yang disuruh kalau mengatakan usjud itu adalah kamu, Iya. ya, bukan dia, ya, bukan kalian, kamunya juga yang disuruh itu dalam bahasa Arab lebih spesifik lagi, kamunya ke laki-laki. Nah, untuk maksud itu dalam bahasa Arab, kamunya yang ke laki-laki itu bahasa Arabnya adalah anta. Anta. Ya, bisa dipahami pertanyaan tadi. Bisa kalau perempuan gimana, Pak? Kenapa, Bu? Kalau perempuan yang disuruh? Lihat yang ini, Bu, yang bawah. Oh iya. Ini. Apa? Us. Itu anta itunya. Apa, Bu, Tapi yang di ini bawah? nanti. Bu, yang di bawah apa, Bu? Yang di Yang saya lingkari, Ibu. bukan. Kan anta untuk laki-laki, Pak. Betul. Terus? Yang untuk wanita? Lihat yang saya tunjukkan dengan garis panah ke bawah. Ada apa di situ? Anti. Ya, coba terus baca yang saya lingkari. Am, am, asjudi. Ya, bukan asjudi ya. Kalau tandanya begitu itu bacanya us. Coba Ibu. Oi, usjudi. Ya, itu kalau yang diperintahkan perempuan gitu ya. Oh, jadi yaknya itu, Pak, yang merubah dia menjadi laki perempuan. Yang membedakan ya. Iya, Pak. Nah, sehingga coba lihat nih, kalau
untuk usjudi, karena ada yang merah ini, merah Ya, Pak. ini di luar pokok, maka itulah failnya. Oh ya, jadi anti, Pak ya. Ya, ya. Ya, Pak, betul. Apa failnya? Usjudi? Ya, Ya. Mak wanita. Nah, usjud apa failnya? Usjud failnya laki-laki. Bukan. Bahasa Arab mah bukan begitu bahasa Arab. Usjud failnya anta gitu. Tak, oh gitu ya, Pak. Nyebut Iya. angkanya salah, Pak. Seharusnya Usjud bukan. failnya anta, usjudi failnya ya gitu. Failnya iya, tapi bisa disebut anti, boleh nggak, Pak ya? Iya bukan bisa disebut anti. Iya di sini setara dengan anti gitu. Oh iya, Pak. Nah, berarti usjudu nih sekarang usjudu apa failnya? Antum. Bukan Ibu, kan ada nih. Wow. Wow alif. Tuh. Usjudu failnya wau. Wau ini setara dengan antum. Iya, Pak. Nah, kita coba lagi ya. Usjud failnya. Usjud failnya anta. Usjudu. Usjudu failnya laki anta. Ini. Yuk ulang lagi ya Bu. Ya, ini kan saya lingkari Bu. Boleh lihat yang saya lingkari Bu. Iya, Pak. Oke. Usjudu failnya antum. Yang saya lingkari apa itu bahasa bahasa Ibu? Itu lingkar, 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 lingkar. Bulat, 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 bulat yang dibuletin. Ini kan wow, Pak. Iya, jawablah Wow, wow gitu ya. oh, wow gitu, Pak ya. Oke, baik kita ulang ya. Usjud failnya. Usjud failnya anta Ya, laki-laki. enggak usah anta laki-laki memang. Emang ada anta perempuan. Enggak. Kita ulang ya, Bu ya. Enggak, Pak. Ya, Cukup anta gitu ya. ya, Pak. Ya, kita ulang ya. Usjud failnya. Anta. Ya, baik. Usjudu. Failnya antum. Ibu, Wow, ibu wow, kita nih. wow, Kan saya wow, Pak. lingkari, Bu. Saya lingkari ini. Itu. Iya, Iya. Saya lingkari ya. ya, Setara Pak. memang itu ya. Setara gitu, semakna gitu. Semakna gitu. Oke, Ya, Pak. semakna gitu ya. Nah, kenapa itu yang disebut? Karena itu yang terlihat di akhir fiil. Itu ya tadi ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Kita ulang ya. Usjud failnya. Anta. Usjudu failnya. Wow, Ya. antum. Udah cukup wow aja ya. Ya, wow, Pak. Udah. Usjudi failnya. Ya. Oke. Iqra failnya. Hmm. Hamzah. Bukan. Kan Hamzah pokok, Bu. Kan Hamzahnya pokok, Bu. Enggak termasuk. Anta. Ya. Iqra failnya. Anta. Ya. Iqra'u failnya. Ikra'u. Failnya wow. Ya. Iqra'i failnya. Ya. Mm. I'lam failnya. Inilah failnya. Hmm. Ah, Ya. I'lamu failnya. antum. Ibu, 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 ibu. Antum kan. Kan ada tuh, Bu. Kan ada tuh.
Ada Wow, wau, ada wau, ada wau, ada wau, ada wau. Itu saja yang disebut sebagai fa'il. kasihan Pak Ustadz, Pak Guru capek Gitu ya. ngejarin aku. Ya Bu ya. Bos suka. Nggak apa-apa. Yang penting Ibu itu komitmen aja itu. Komitmen aja. Nggak usah Iya Pak, diubah-ubah lagi. Nggak usah ke antum-antum lagi. Kan ada nih. iya Pak. Wow. Oke ya. Oke. Oke, saya hapus ya, itu yang saya lingkari sekarang. Ya, oke. Istagfiru, failnya. Wow sukun. Istagfiri, failnya. Ya, Usjudi, failnya. usjudi. Usjudi ya. Usjudu, failnya. Pak Ilnya anta. Enggak dong, kan ada wau. Ada wau. Oh ya, usjudu. Iya. Oke, jadi kalau ada ini ya, patokannya tadi, patokannya tadi adalah di luar pokok ya, di luar. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian ya, terutama untuk Bu Nurma ini berlatih ini berdasarkan materi yang pernah kita pelajari dulu tuh. Kalau ada di akhir ya, kalau ada di akhir, di akhir maka itu kalau ada di akhir itu maka failnya adalah domir di akhir fiil itu. Nah, kalau tidak maka itu kalau tidak, nah coba kita lihat ya. Nih, Ya Pak. ya, coba. Alimah, apa failnya? Ya anta. Apa, Bu? Anta. Bukan, Ibu. Karena ini adalah al-fi'il al-madi. Alima, failnya huwa. Oh, sebelah kanan. Iya Pak. Oke. Oke. Jalasta, failnya adalah Jalata. Ta. ya. Kultu, failnya adalah Ana. bukan. Kan ada, Bu. Warnanya apa sih ini, Bu? Iya. Bu Nurma ini nih, fail ini nih, warnanya apa nih? Merah. Merah ya? Iya Pak. Ya itu dia, itu dia. Kan ada dia di akhir. Nah, Yang di sini apa? kenapa, Bu? Di sini tertulis Ana. Di ujung sini Pak. Di ujung sini. Bahasa Ini Arab kan itu ujungnya ada di sebelah kiri, Bu. Bahasa Arab itu ujung itu di sebelah kiri. ya tak sebelah kiri Nah, Ana tulisannya Pak. Ibu lihat yang saya tampilkan tidak? Lihat Iya. kultu. Iya. Sebelah kirinya apa, Bu? Tuh. Iya, itu dia, failnya itu. Oh dibaca itunya Pak ya. Itu failnya. Hmm, hmm. Tu ini ya, tu pada fiil madin setara dengan ana. Jadi maknanya saya juga. Jadi arti kultu itu saya juga gitu. Iya, saya juga. Oh. Hmm. Nah. Sholat failnya Sholat failnya adalah iya. bukan. Di situ tidak ada ya.
Mat. Apa? Apa, Bu? Ta. Iya, tak sukun. Ta. Ya, Pak. Hmm. Tak sukun pada sholat setara dengan hiya. Oh ya gitu maksudnya ya Pak ya. Alimna failnya Alimna failnya. Mana itu Pak kelihatan? Alimna berarti nun di atas depannya Pak ya. jangan. Kelihatan. Tuh. Bahasa Arab depan itu di kanan. Jadi di kiri. Iya, di kiri. Alimna. Nah berarti Iya, kalau nah. alim Nah ini setara dengan kita dengan ana. dengan Ana. bukan dengan Aku. nahnu. Oh, nanu ya. Kalau yang setara dengan ana tu 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 tu. Gitu. Nanu. Aku. Nah, oke, berikutnya nih, itu tadi al-madi, yang al-madi sudah kita bahas sebenarnya. Kita al-madi nih. Sekarang al-mudhari. Oke, al-mudhari. Ada tidak ibu lihat? Ada tidak ibu lihat di kiri? Domir di kiri. Penanda domir di kiri. Ada. Ada? Ada. Yakin? Oke. Ini yang saya tampilkan loh, Bu, ya. Iya yang Nah, ada ya. Ingat loh, ada. kiri sebelah kanan ya, kiri ya. Ada di kiri, di akhir ya, akhir kata yang namanya kiri ya. Ya budu, apa domirnya? Ya budu. Jadinya huwa. Oke. Pak budu, apa failnya? Nah. Nah ya Pak ya. Domirnya Tak budu, apa failnya? dia. Nggak kelihatan. Asjudu, apa failnya? Hamzah Fa. Apa? Asjudu alif. Alif Hamzah. Hmm. Aku Di berarti itu kan. kiri Hamzah itu ada di kanan, jadi tidak bisa, Bu. Hamzah itu ada di kanan, tidak bisa Hamzah itu. Jadi ya. Iya. Ana berarti. Ya, berarti ana gitu ya. Tuh. Nak lamu, apa failnya? Failnya nanu. Ya, begitu. Oke. Oke. Kita lanjut berikutnya. Tuh. Takroun. Takroun. Apa failnya? Wow. Ya, oke, bagus ya. Ya budun, apa failnya? Budun mas. Failnya wow. Ya, Masuk. oke, begitu. Begitu seterusnya ya, Bu. Iya. Jadi pelajaran kita itu sambung menyambung menjadi satu. Tuh. Jadi Ini sepertinya saya yang pertama itu kurang paham kali Pak ya. Asal iya aja tapi nggak ngerti. Sekarang baru saya tahu. sih tidak sampai berkata begitu ya kalau dalam pemahaman saya. Bukan Ibu tidak paham, tapi ini kan sudah berlalu waktu panjang. Iya. Nah, bersamaan dengan waktu yang berlalu panjang itu,
Ibu kecenderungan belajarnya nambah terus, tidak dikaitkan dengan pelajaran yang dahulu kala. Iya betul Pak. Gitu. Tidak salah Pak, benar. Nah, ini juga penjelasan ini juga pernah juga kita. Oh iya betul. Oh iya betul itu masalahnya. Tapi nanti ibu ketika ketemu lagi ibu menyimpulkan dulu saya tidak paham. Bukan, dulu ibu paham. Tapi begitu belajar ke sini nambah terus tidak dikaitkan dengan pelajaran masa lalu gitu. Nah, Betul Pak. kalau guru kita, apa komentarnya ketika ada murid yang berharap itu katanya masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Jadi ada guru kita yang tidak mau menghubungkan dengan pelajaran yang sebelumnya, 2 ke 1, 3 ke 2 dan 1, 4 ke 1, 2 dan 3 karena masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri, katanya begitu. Padahal kalau ini, nah, adanya 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak menunjukkan sendiri-sendiri, tetapi dibagi supaya tidak terlalu banyak sekaligus gitu. Terima kasih Pak Guru. Nah, coba nih sekarang kita ulang ya. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan teringat yang tadi. Ijtanibu artinya Istana Ibu. Yang ditanya apa Bu? Oh ininya. Wow sukun. Ibu nggak nyimak pertanyaannya. Terlalu semangat ini karena bahas fa'il ya. Ijtanibu artinya Lupa lagi. nah itu masalahnya Ibu bukan nggak Ibu nggak paham. Kan tadi udah bisa Ya. tuh 1 udah lulus. Level 2 Ayo. sudah. Level 3 sudah. Level 4 Lupa. sudah tadi. Oke. Ya. Coba kita ulang ya. Ibu bapak yang lain boleh membantu ya. Ini sebagai simulasi ya, gitu. Tapi semuanya nggak tidak harus selalu diomongkan ya. Ada dalam pikiran kita. Ini berhubung kita perlu ucapkan supaya jadi penguatan. Ijtanibu artinya Jauhilah. jauhilah. Ijtanibu bentuk berapa? Lima. Bentuk. Bentuk 5. Ijtanibu jenis katanya Ilamar. fiil gitu ya. Fiil Fiil. amar. Ijtanibu fa'ilnya Wahu. ya. Wau pada fiil amar setara dengan Antum. antum. Jadi ijtanibu arti lengkapnya adalah Jauhilah Kalian kalian jauh. jauhilah gitu. Gimana Bu Nurma ini? Ya lumayan deh Seru masuk. kan kalau kita pakai ilmu-ilmu kita semua kan seru kan? Mantap. Gitu. Paten. Nah, baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, ini mohon ikhlas ridhonya ya, ibu bapak yang lain. Amin. Mudah-mudahan ibu bapak juga menjadi semakin tercerahkan. Nah, paling Amin. tidak nanti Bapak sekalian, kalau dalam nanti kan ketemu ada yang minta bantuan, kenalan, kalau ada yang punya problem serupa dengan Bu Nurma ini, kira-kira itu usaha kita ya Bapak sekalian untuk menjelaskannya Iya. secara sistematis. Kalau sekedar kasih tahu sih gampang ya, tapi artinya penjelasan yang bisa membantu yang bersangkutan memahami secara mandiri. Ada huruf dasar, ada tambahan, ada doda yang terlihat di kiri, ada yang tidak untuk membantu memahami fa'il. Alhamdulillah Ibu Sebenarnya sekalian. Ya, sebenarnya Jarnya sistematis, Pak. Saya senang. Cuman kepala saya barangkali kurang bagus ya nerima. perlu ini kita harus apa? Kita ini ya tentu butuh apa namanya penyesuaian karena ini kan ibaratnya nih kan ada sekian banyak informasi
yang perlu kita ingat-ingat kembali gitu ya. Karena itu saya mengusahakan mengikuti kecepatan laju Ibu di dalam memahami. Karena kita tuh pelan-pelan dan saya secara khusus ya mengarahkan untuk membuka buku pada bagian tertentu supaya kenangan waktu baca buku pada bagian itu bisa diingat sehingga akan menambah pemahaman kita menjadi kuat ya. Terima kasih Bapak sekalian, kita syukuri ini menjadi usaha berkah untuk kita di bulan baik kita ini. Kita syukuri Amin. Bapak sekalian dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau gitu terima kasih. Mohon maaf untuk hal-hal yang lebih dari yang diperlukan atau kurang dari yang semestinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih. Guru. Ya, ya. Pak Guru.